Di sini di KPPE ini dinyatakan bahwa satu, ini di KPPE ini dalam bahasa Inggris satu, apakah kamu pernah ganti nama? Lah di sini sama agentmu ditulis nggak pernah ganti nama. Di sini ini masalahnya. Di sini ada tulisannya apakah kamu pernah ganti nama. Sementara kamu ganti nama, ngerti nggak? Dan kamu itu kalau ganti nama, mbak, kalau kamu ganti nama, otomatis kamu itu punya dua dokumen. Punya dua dokumen, kamu itu mau membuat KTP baru, makanya nggak dikasih saat fingerprint, itu ketahuan, mbak. Iya kan, saat fingerprintnya ketahuan. Ya berarti kan masalahnya 2 tahun yang lalu, bukan berapa bulan yang lalu, mbak. Ngerti nggak? Waktu bikinan KTP. Iya, berarti kamu itu bermasalahnya di KPPE-nya. Di sini itu ditanyain, apakah kamu pernah ganti nama sebelumnya? Jika tidak, ditik tidak. Dan yang satunya lagi, aku pernah ganti nama. Aku pernah ganti nama dulu atas nama Romlah. Ngerti nggak? Tapi di sini sama agentmu enggak. Terus di bawah sini, apakah kamu pernah ditangkap atau kamu pernah dikembalikan, direfuse dari Hong Kong? Apakah kamu pernah ditolak masuk Hong Kong? Di sini ada. Kenapa anak overstay atau apa harus diisi ini kalau pingin apply lagi? Terus yang C, apakah kamu pernah bermasalah dengan apakah kamu pernah melanggar peraturan yang ada di Hong Kong? Iya, tapi kan kamu pernah ganti nama. Iya, berarti pernah. Ini ada 3, dan buat teman-teman yang lainnya itu yang kayak menikah itu, menikah di sini, terus habis itu di sini tulisnya udah menikah, habis itu ternyata dia pingin menikah dengan orang Hong Kong, menikah di Hong Kong. Ini ketahuannya di sini, mbak. Data yang di sini ini, KPPE itu sangat penting sekali buat kalian, sangat penting sekali. Harus tahu apa isinya KPPE, tapi kan tidak pernah ada. Orang nggak pernah tahu KPPE itu apa. Itu Masuk. KPPE itu kita mendapatkan Enggak, kalian nggak mendapatkan. Kalian masuk agent renew, cuman tanda tangan aja. Kalian nggak pernah baca ini. Kenapa Miss Yuni selalu bilang pelajari KPPE? KPPE di kontrak itu. Nggak ada, itu kontrak sendiri. Kalau kontrak itu ID 407. Terus kita kalau mau tahu itu dapatnya dari mana? Imigrasi? Kita minta. Enggak, biasanya kalau nggak apply nggak akan tahu. Karena itulah Miss Yuni memberikan edukasi khusus buat Hong Kong. Aku sendiri tuh nggak kepingin loh bahas Kamboja aja, aku bosen loh. Jujur aku bosen, aku tuh bukannya suka banget bahas Kamboja, aku lebih suka bahas kalian ini, karena kalian yang bermasalah di Hong Kong gitu loh. KPPE itu penting banget. Jadi kalau kalian tanda tangan, biasanya itu kalian disuruh tanda tangan aja. Nah, tanpa dijelaskan. Tapi di tempatnya Koko, kenapa aku bilang sama Koko, tanyain cecenya udah nikah belum? Karena itu penting. Karena itu penting banget. Kalian menikah atau belum itu di situ penting banget. Terus apakah kamu pernah ganti nama? Apakah kamu pernah kasus polisi? Kasus labor atau apapun? Itu ada pertanyaannya tuh di halaman ini. Gini. Di halaman ini. Di halaman ketiga. Di halaman ketiga ini dijelasin semuanya. Jadi halaman pertama itu ditanyakan ini apa sih sebenarnya? Ini adalah yang awal ini. Ini ditanyakan apakah kalian walaupun finish kontrak, kalau pulang Indonesia itu nggak ada finish kontraknya, tetap aja overseas. Bukan Miss Yuni saya finish kontrak pengen pulang Indonesia, nggak ada hubungannya. Finish kontrak itu harus di Hong Kong. Kalau finish kontrak tapi kamu pulang Indonesia, kamu itu bukan finish, overseas. Karena nggak penting. Finishmu itu nggak penting karena tulisannya overseas. Nah, tetapi kalau kamu finish kontrak nunggu visa di Hong Kong, kamu terima visa langsung pulang, itu yang di centang sini. Tapi kalau kamu finish kontrak 1 tahun jutgeng, centangnya di sini. Jadi beda. Kenapa sih agent selalu bilang kamu pulang dulu atau tunggu visa di Hong Kong atau terima visa pulang? 2 soalnya. Kalau kalian visanya turun di Hong Kong, mulai turun itu sudah berlaku visamu. Tetapi kalau kamu turun visa pulang Indonesia,
Jadi visamu turun itu belum berlaku. Tapi kamu cuma dikasih waktu 2 hari sampai seminggu di Hong Kong. Harus keluar dari Hong Kong. Visa turun harus secepatnya pergi. Jadi beda. Masa berlakunya visa juga beda. Nah, yang bawah ini untuk yang visanya paspornya bermasalah, kayak paspornya nggak cukup 2 tahun nih. Nah, ini untuk extend visa. Jadi ngisi ini nggak asal-asal ngisi, nggak asal-asal ngisi. Ini sangat penting sekali buat kalian. Kamu itu di kesalahannya di halaman 3. Halaman 3. Yang ngisi kan siapa? Kan bukan kamu. Bukan. Kamu itu cuma tanda tangan aja. Setahu saya kalian itu cuma tanda tangan. Iya. Kalau di tempatnya Koko itu dijelasinnya saat kalian apply. Kamu sudah nikah belum? Apa? Jadi datanya di situ. Kita ambil data di situ. Kenapa di tempatnya Koko harus hati-hati banget? Paham ya? Jadi artinya kamu itu bermasalahnya karena kamu ingin menipu imigrasi bahwa kamu itu tidak pernah buat KTP. Jadi di KTP awalmu atas nama Romlah, di belakangnya ada Romlah binti. Jadi itu adalah bisa yang menggugat kamu itu siapa? Tahu nggak siapa sekarang? Imigrasi. Jadi ke imigrasi ya, kamu ini nggak bisa pulang loh, walaupun finish kontrak. Nggak bisa pulang. Koko Haji咧幫我問下入境處，因為媽咪而家唔知唔記得咗啦。佢有個 case 好似佢咁樣打電話俾入境處，但係個雇主想要用翻佢嘅 renew，咁點樣安排啊？你聽日可以問翻個入境處嚇。但係依家個情況係要攞翻啲信先啊嘛，係咪？唔使，其實都唔係好緊要嗰啲信，問下入境處，因為如果佢咧個雇主冇 renew 佢，其實我同蘇斯嗰啲一樣，俾入境處好，但係佢可以仲繼續打合約嘅，佢仲可以繼續打合約。冇得申請嘅，依啲冇文件咁解咯。係啦，冇文件啦，因為佢而家咧，佢個 case 咧，我覺得係因為佢出錯過嚟到而家差唔多完約啊，差唔多完約都未有身份證，係啦。即係申請咗未出，未可以攞新嘅。下次咧佢會揀nama yang mana harus kamu pilih, 你要揀邊啲個名你要揀，jadi pakai yang ini loh, paham nggak？所以佢會俾揀邊啲名你要，因為係嗰邊會講啊。Jadi kamu bilang saya nggak tahu, ya kamu ceritakan kronologinya. Kamu ke dulunya ke Hong Kong, tapi semua data diambil oleh PT. Habis itu saya ke Arab Saudi kan harus menyantumkan nama keluarga. Terus setelah itu saya ke PT dan PT yang ngurus. Nggak apa-apa ngomong aja. PT nggak masalah kok. Agent juga nggak masalah. Agent kan nggak tahu juga. Itu nggak apa-apa. Kamu ngomong jujur. Jadi yang sekarang inti memperkarakan kamu adalah imigrasi dalam dugaan penipuan identitas, pemalsuan identitas. Itu satu. Kedua, kamu harus memilih nama kamu yang akan kamu pakai, yaitu yang tadi ada bintinya. Terus setelah itu kamu dalam sidang nanti, ada yang nemenin, ada orang Indonesianya. Kamu sidangnya panjang ini, 1 tahun lebih ini. Sejak kamu dipanggil, itu setiap 1 bulan sekali kamu harus ke imigrasi. Bener nggak? Setiap 1 bulan sekali kamu ke imigrasi? Belum manggil, iya. Belum manggil. Iya. Itu nanti kamu 1 bulan sekali laporan ke imigrasi. Setelah itu kalau sudah 1 bulan sekali ke imigrasi, mungkin 8 bulan ke 1 tahun, itu baru sidang. Kamu nggak di penjara? Saya nggak bisa pulang berarti. Nggak bisa. Kamu mau pulang? Nggak mau pulang, makanya itu saya pengen renew kontrak. Ya. Nggak mau pulang. Karena itu setelah kamu sidang nih 1 tahun, terus kamu diputuskan kamu ini melakukan kesalahan ini dan kamu akan dipenjara 1 bulan. Dalam surat di penjara 1 bulan nih. Tetapi untuk percobaan kamu dihukum 1 bulan, tetapi apa aku lupa namanya kan, lu nggak pernah ikut sidang lagi ya 2 tahun ini. Kamu dilarang melakukan kesalahan selama 2 tahun, maka kamu tidak jadi di penjara. Tetapi jika kamu melakukan kesalahan lagi, maka penjaramu akan ditambah. Jadi selama 24 bulan itu kamu nggak boleh melakukan kesalahan apapun. Seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak apa-apa. Terus
Terus kamu dikasih kertas kuning nggak saat kamu bayar 500 itu? Dikasih tapi udah diambil lagi sama agent. Duh, kok semuanya diambil agent? Nggak boleh. Kan waktu kertas itu aja tuh kan terakhir Mbak ini udah selesai katanya. Enggak, itu Dibalikin belum lagi. selesai. Oh, belum selesai. Dibalikin apanya? Kertas itunya yang waktu bikin ngurusin paspor ganda. Kamu ngurusin paspor ganda itu bukan masalah paspor Oh, ganda. apa? Yang KTP itu di agent juga, semua data-data akunya di agent semua kayak gitu nih. Kok semua di agent sih? Itu nggak ada hubungannya dengan agent. Itu nggak ada hubungannya sama agent. Ya itu kebodohan saya nggak tahu sih mestinya. Ya udah, kamu minta semua surat-suratmu. Setelah itu kamu laporan ke KJRI. Nanti kalau kamu nggak paham, telepon aku atau datang ke sini lagi. Kamu penting banget sekarang ambil surat-suratmu. Masa iya semuanya ada di agent? Itu nggak ada hubungannya sama agent. Termasuk KTP-mu yang sementara itu diambil. KTP-mu sementara itu kamu belum kertas punya putih itu. kertas putih itu. Iya, ada di agent. Semuanya diambil. Terus Kalau kamu laporan ke KJRI. Kalau nggak dikasih bilang. Iya, laporkan sama KJRI juga. Nggak ada hubungannya sama KJRI itu. Nanti aku bantu kamu dari belakang. Kalau enggak minggu depan ke sini. Terima kasih. Saya ada di sini nggak minggu depan? Nggak, masih di sini. Oh, tenang, ada telepon ya, Bes. Terus nomormu kasih Nadira. Jadi sama dia. Jadi aku tahu apa yang terjadi sama kamu. Bukan buat kamu, sorry. Paham ya sekarang ya? Berarti kamu itu diduga menipu imigrasi dengan memberikan 2 identitas. Ini Miss Yuni dulu sering ikut sidang loh. Sering Miss Yuni ikut sidang dia gini. Kenapa? Karena itu ilmu buat saya. Tetapi aku saiki koplok goro-goro Kamboja, saya lali kabeh aku. Izin bertanya, tadi Mbak selama 2 tahun jika tidak melakukan kesalahan gak dihukum. Nah, kesalahan itu apa? Melanggar termasuk kecil apa? Menyeberang jalan. Termasuk Nyeberang jalan sak penake iku termasuk. Iya. Terus mari ngono buang sampah. Iya. Terus masuk MTR salah jalur itu yang VIP itu. iya. Itu juga termasuk, itu melanggar. Terus habis itu kerja di luar job description. Bantu orang. Terus habis itu ATM-mu dipakai temen, SIM card-mu dipakai temen, itu juga kriminal. Bantu orang maksudnya bantu apa? Ya bantu buka kayak kirim uang nih. Si Siti mau kirim uang lewat kamu, terus dilewatkan ke sana, dilewatkan ke sini. Menerima uang di luar gajimu. Kalau sampai ketahuan ya tambahannya hukumannya tambah. Jadi kesalahan-kesalahan sepele itu akan ditambahkan lagi. Ngerti nggak? Jadi